Kembali lagi dengan gua Ilham di YouTube Cuan Terus. Kali ini kita akan memasukin materi terakhir dari rangkaian materi kita soal makroekonomi. Langsung saja kita bakal bahas soal economic cycle atau siklus ekonomi. Pas itu bang, siklus ekonomi bang, apakah sama dengan blueprint ekonomi? Enggak, itu berbeda. Oke, jadi economic cycle atau siklus ekonomi itu kata lainnya business cycle sama aja. Itu pokoknya siklus natural turun naiknya aktivitas ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, siklus ini bisa ngegambarin ya kondisi ekonomi seperti apa, terus juga kondisi demand di market seperti apa, sentimen marketnya, dan kebijakan moneter atau fiskal yang sedang diambil pemerintah di suatu tempat atau negara. Ini bakal kegambar dari masing-masing siklus ekonominya. Nah, pasti kalian sering ngeliat kan yang kayak gini. Ya, ini emang kurva untuk menggambarkan economic cycle. Jadi ya bisa dibilang ini dibagi ke 4 fase. Nanti kita jelaskan masing-masing fasenya itu apa. Yang pasti biasanya ini terbagi dari 4. Yang pertama adalah fase ekspansi, lalu fase puncak atau peak, lalu ada fase resesi, dan kemudian ada fase recovery. Ada 4 ini aja. Cuman kalau misalkan secara realnya, ya grafiknya ini harus dimodifikasi lagi. Ini nggak benar-benar menggambarkan kondisi benar seperti apa. Sebenarnya ini kondisi kayak gini, karena memang ya siklus ekonomi itu berulang dan ya ini terjadi seiring dengan bertambahnya atau berkembangnya GDP suatu negara. Jadi ya ini kenaikan GDP ini pasti ya terus mengalami siklus ini berulang terus sampai entah nanti negaranya jadi negara maju atau hancur. Ya itu tidak tahu. Ya pokoknya ini ya kondisi yang berulang terus seperti ini. Cuma lagi-lagi semuanya ya terdiri dari 4 fase yang tadi disebutkan. Oke, kita langsung masuk aja ke fase-fasenya. Fase pertama adalah fase ekspansi. Wah, ini udah fase di mana semua orang seneng karena ya aktivitas ekonominya meningkat, terus juga ya perlahan naik perlahan tapi pasti dan stabil. Terus juga aktivitas ekonominya ramai, terus juga income perusahaan-perusahaan di negara itu juga meningkat. Terus juga mereka lagi gencar-gencarnya hiring nih. Jadi ya 19 juta lapangan pekerjaan terbuka gitu ya. Terus juga bursa kerjanya menguat dan ini bakal berimbas lagi ke faktor-faktor ekonomi lainnya. Ya pokoknya udah nih ini masa-masa emas atau masa-masa perkembangan dari suatu tempat, satu negara ini di fase ekspansinya. Lalu ya kita masuk ke fase puncaknya atau peaknya. Ini ya fasenya di mana ini lanjutan dari ekspansi tadi, di mana ya udah aktivitas ekonominya ramai, growth-nya cepet. Nah, ini growth terus, tapi ini udah mendekati breaking point-nya, di mana ya udah ringkih banget. Jadi ada suatu hal buruk yang terjadi nanti bakal ngeruntuhin semuanya. Misalnya gitu. Ya pokoknya aktivitas ekonomi bergerak cepat. Nanti hiringnya lebih gila-gilaan lagi. Lapangan pekerjaan terbuka, terus juga gajinya gede-gedean. Ini kita kemarin ngalamin pas zaman after COVID tuh, ada tech boom. Ya pokoknya startup di Indonesia hiring gila-gilaan yang kemarin gajinya gede-gede juga. Nah itu fase puncak contohnya. Nah gaji meningkat pesat. Nah nanti ya akhirnya berpotensi mendorong inflasinya meningkat. Jadi itu yang bikin breaking point. Karena semuanya serba cepat, growth-nya cepat, aktivitas ekonominya geraknya cepat juga. Akhirnya ini mendorong inflasinya juga meningkat dengan cepat. Nah ini yang jadi alarm pertama gitu. Lalu ketika fase puncak udah selesai, akhirnya fase kontraksi atau kita bisa disebutnya seringnya dengan resesi. Ya, fase ini adalah fase di mana aktivitas ekonominya mulai melambat. Ya, gara-gara aktivitas ekonominya mulai melambat, perusahaan-perusahaan pendapatannya berkurang, terus udah mulai berhenti hiring atau malah ya kemungkinan besar layoff juga. Jadi lapangan pekerjaan makin dikit, angka pengangguran makin meningkat, jadinya ya itu nggak ada penghasilan, spending turun, aktivitas ekonomi makin turun lagi, dan ya berterus-terus sampai akhirnya ekonominya berpotensi kolaps gitu. Pokoknya kuncinya tadi itu spending turun, ya aktivitas ekonominya turun, pengangguran nambah, dan ini bakal berulang terus. Lalu setelah kita masuk masa-masa yang buruk ini, masa-masa yang mencekik, ya akhirnya kita masuk fase recovery. Ini ciri-cirinya mirip-mirip dengan fase ekspansi tadi, cuma ini baru dimulai. Ya pokoknya ini contohnya balik lagi ya itu udah aktivitas ekonominya udah kembali pulih lagi. Terus juga perusahaan-perusahaan mulai hiring lagi, pendapatan mereka mulai agak naik lagi. Terus juga orang-orang udah ada pekerjaan, terus juga udah ada tabungan macam-macam, spendingnya mulai jalan lagi. Yang nanti kalau misalkan berkembang terus bakal leading ke fase ekspansi lagi. Dan ini bakal berulang terus sampai negaranya hilang, hancur atau gimana ya. Ya semua negara ini melewati fase ini, termasuk negara kita dengan seiring bertambahnya GDP. Cuma ya sekarang memang ya kita memasukin fase yang sulit ya. Kalian bisa tebak lah kita di fase mana. Oke, gimana cara trader
memanfaatkan atau mengenali siklus-siklus ini untuk trading plan kita. Sebenarnya ini udah dibikin cheat sheet-nya atau rangkumannya. Oke, kalian bisa lihat di sini nih dari masing-masing fase itu ada indikator-indikator yang dapat menggambarkan kita lagi di fase mana. Terus ya kebijakan apa yang bank sentral ambil biasanya di fase tersebut. Dari sini kalau misalkan kita sudah mengidentifikasi fasenya, kita lagi di fase mana, kita bisa mengambil ya trading atau investment strategi yang cocok dengan fase itu. Contohnya yang pertama, ketika lagi di fase ekspansi yang bakal indikator yang bakal nggambarin kita lagi di fase ekspansi itu pertama adalah inflasinya terkendali. Ya biasanya plus minus 2% itu target inflasi dari Fed-nya. Ya masing-masing negara punya target inflasi yang berbeda-beda. Jadi ya dicocokkan aja. Pokoknya ya inflasinya terkendali, masih di range target lah ya. Terus unemployment rate-nya rendah atau angka penganggurnya rendah. Retail sales-nya perlahan meningkat. Spending orang-orang juga perlahan meningkat. PMI-nya atau ya untuk mengukur industrinya di atas 50. Ya ini kalian kalau nggak tahu indikator-indikator ini ya balik lagi ke materi kedua. Ya dicek aja, kalian replay sendiri. Terus juga biasanya di sini ya karena memang udah ada ekspansi, biasanya bank sentral ini udah perlahan naikin suku bunga, cuma bukan yang agresif banget. Nah di kondisi fase ini biasanya money flow itu cenderung mengarah ke currency negara yang ekonomi sedang berkembang. Biasanya sih kalau di market forex ini yang bakal kebagian spotlight itu biasanya kayak NZD atau CAD, AUD juga. Nah biasanya di fase-fase ini mereka yang dapat spotlight nih. Terus juga ya untuk kayak negara yang ekonomi berkembang lain tapi bukan masuk fair forex, biasanya ya itu stock marketnya lumayan berkembang juga gitu. Ya apalagi negara-negara tersebut negara yang net eksportir. Nah uang-uangnya juga di kondisi ini mulai masuk ke saham-saham dengan risiko tinggi. Lalu kita masuk ke fase peaknya atau fase puncak. Biasanya ini ya inflasi ya entah kalian ukur pakai CPI atau PCE itu dia lumayan tinggi di atas target. Ya average earningnya tinggi. Yang lainnya secara ekonomi, secara indikator terlihat baik-baik saja. Cuma ya ini udah ada tanda-tanda kalau ini udah masuk breaking point. Salah satunya adalah tadi inflasi. Inflasinya tidak terkendali. Nah biasanya ya di sini bank sentral dia naikin suku bunga secara agresif. Terus juga kebijakan moneternya lebih ketat lah ya. Biasanya kita kenal dengan quantitative tightening. Biasanya dilakukan ketika memang marketnya lagi di peak gitu. Ini buat yang mengendalikan marketnya biar nggak terlalu overheat gitu. Biasanya ya mata uangnya diperlemah dan lain-lain. Nah biasanya di sini ya tadi terlihat baik-baik saja marketnya soalnya bursa sahamnya naik gila-gilaan, banyak aset naik gila-gilaan, orang gajinya gede. Ya ini benar-benar silent killer. Kayak semua terlihat baik-baik aja, cuman akhirnya nanti collapse sendiri gitu kalau misalkan overheat atau kepanasan ekonominya. Nah biasanya ini pas di sini investor itu ya money flow-nya, duitnya itu udah terparkir di mata uang negara-negara yang emang fundamentalnya kuat. Biasanya ini pada larinya ke USD atau ke CHF atau ke biasanya JPY gitu ya. Ya ini fase mania cocok untuk kalian masuk saham sebenarnya karena returnnya bakal tinggi. Nah itu hati-hati jika memang dirasa sudah profit yang gede, ya udah nggak usah terlalu lama di market karena ini emang udah deket-deket breaking point-nya gitu. Kita masuk ke fase kontraksi. Ya ini biasanya ya udah ada tanda-tanda resesi. Secara teknis resesi itu kan ya istilah untuk menggambarkan keadaan di mana GDP suatu negara itu negatif untuk 2 kuartal berturut-turut. Cuma ya meskipun GDP-nya nggak negatif juga growth-nya itu ya kita udah tetap bisa masuk di fase kontraksi ini. Nah ciri-ciri lainnya itu udah disebutin tadi, unemployment rate-nya atau angka penganggurannya tinggi, terus juga banyak layoff di mana-mana, retail sales rendah, industrinya juga jelek, consumer confidence rendah, jadi orang-orang enggan untuk spending karena memang nggak ada duitnya. Nah ini udah tandain tanda-tanda kita di fase kontraksi. Meskipun secara GDP kadang ya GDP masih positif, secara teknis kita tidak dalam resesi, cuma ya kita bisa masuk dalam fase kontraksi kalau misalkan indikator lainnya menunjukkan itu gitu. Biasanya di sini bank sentral itu ya untuk mengenjot ekonominya atau menstimulasi, biasanya mereka motong suku bunga, terus juga ngadain liquidity injection, nyuntikin likuiditas ke pasar, terus juga ngasih beberapa insentif ekonomi itu entah ke bisnis, untuk rumah tangga dan lain-lain. Biasanya ini benar-benar pemerintah suatu negara itu bakal naikin spending mereka untuk mengenjot ekonomi gitu. Ya ini spendingnya ke spending yang bisa dibilang yang produktif ya, memang untuk mengenjot ekonomi bukan asal-asalan. Nah di sini ya itu bursa sahamnya
yang mulai rontok. Money flow-nya lebih ngarah ke aset-aset defensif. Yang pertama kayak misalkan logam mulia, itu kayak emas, silver, terus juga mata uang yang dinilai aman. Ya biasanya itu USD sama CHF lagi-lagi. Lalu kita masuk ke fase recovery. Ya udah, ini lah emang masuk masa kontraksi entah kapan lamanya. Ya kalau misalkan ada tanda-tanda recovery, ya kayak retail sales-nya, consumer confidence-nya mulai naik lagi, unemployment rate-nya berkurang, orang-orang udah dapat pekerjaan lagi, inflasinya perlahan turun juga. Udah, ini kita udah nandain kalau masuk ke fase recovery. Kemungkinan ya ekonominya akan recover. Secepat apa recovery-nya? Ya udah tergantung kebijakan pemerintah negara-negara tersebut gitu. Biasanya di sini bank sentral itu nahan suku bunga tetap rendah, terus juga ngasih insentif atau stimulus fiskal juga. Sama seperti ya pas fase kontraksi, ini bank sentralnya masih cenderung easing ya di sini. Masih ngasih stimulus, masih ngasih insentif. Cuma ya udah agak berkurang aja jumlahnya ketimbang pas di masa kontraksi. Udah. Nah, ini biasanya di sini ya bursa sahamnya udah bottoming setelah digempur terus. Uang mulai kembali masuk ke bursa saham, tapi ngasih sektornya sektor yang defensif ya. Uang juga kembali ya ke mata uang negara-negara yang ekonominya lagi berkembang. Yang membedakan antara fase ekspansi dan peak ini, biasanya fase peak itu ya sahamnya mulai ada rotasi sektor. Jadi yang sektor yang rame itu bakal kelihatan banget dia gains-nya lebih tinggi dibanding ya sektor-sektor lain. Misalkan ya di masa COVID kemarin, setelah COVID 2022 itu yang rame sektor teknologi, pokoknya secara keseluruhan. Terus 2024, 2025 mulai masuk ke AI, 2026 masuknya ke semikonduktor. Jadi biasanya kalau fase-fase peak itu emang udah sektoral banget kenaikan sahamnya. Sebagai contoh kita tarik aja ke masa-masa ya COVID. Ya seperti kita tahu COVID itu ya pastilah kita masuk ke masa kontraksi 2020. Cuma 2021 itu kita udah mulai masuk ke masa recovery. Menuju 2022 itu kita masuk ke fase ekspansi. Ya itu kalian tahu sendirilah kemarin gimana. Ya kemarin bisa dibilang banyak perusahaan hiring gila-gilaan, muncul banyak startup. Terus juga ya bursa sahamnya lagi rame-rame banget. Entah bursa saham Indo atau luar negeri, bursa saham US itu lagi naik-naiknya juga. Kripto juga kemarin naik. Ya itu nandain banget fase ekspansi ketika 2021 menuju 2022. Dan peaknya itu ya udah kalian tahu sendiri 2022 gimana kondisinya. Ya itu banyak startup hiring gila-gilaan, gajinya gede-gedean, akhirnya mereka saling caplok nih. Ya, jadi kayak ada pegawai di startup A gaji 20 juta, karena startup B butuh, biasanya bakal nyaplok pegawai ini dikasih gaji lebih gede. Gitu terus sampai gajinya nggak kira-kira. Makanya waktu itu ada tech boom kan, ya, perusahaan-perusahaan teknologi startup ngasih gaji untuk developer macam-macam, gaji gede banget waktu itu. Ya ini bakal mendorong peningkatan inflasinya tidak terkendali waktu itu. Ya di US, di Indonesia sendiri macam. Akhirnya setelah itu yang terjadi apa? Marketnya overheat, harus di stop dulu. Ya banyak negara akhirnya naikin suku bunga. Dari BI juga naikin suku bunga waktu itu. Terus juga The Fed perlahan-lahan naikin suku bunga yang tadi awalnya di masa COVID suku bunganya 0. Di fase 2022 mereka perlahan naikin suku bunga. 2023 ya yang terjadi kalian tahu sendirilah marketnya gimana. Bursa saham ya SPX, Nasdaq, TGI, terus juga market kripto, ya IHSG juga waktu itu turun. Karena ya itu emang udah fasenya masa-masa peak. Ya setelah itu untuk sektor teknologi akhirnya ya tidak seseksi dulu untuk secara salary dan macam-macam, dan juga ya udah demand untuk sektor tech setelah itu menurun. Ya nyari kerja juga susah macam ya seperti itu. Ya kalian bisa lihat sendirilah fasenya sekarang gimana. Tapi kalau misalkan negara kita dibandingkan dengan US ya, setelah melewati fase mania 2022 2023 itu ya market US sendiri recovery-nya lumayan cepat. Meanwhile negara kita ya masih gitu-gitu aja. Oke, itu singkatnya soal siklus ekonomi. Kalian bisa gunain nih materi-materi yang kalian pelajarin di materi-materi sebelumnya untuk identifikasi kita lagi ada di siklus ekonomi mana dan menerapkan strategi yang cocok untuk investasi atau trading style kita. Jadi ya begitu aja untuk materi kali ini, sudah materi terakhir. Jadi ya sampai jumpa lagi di next series entah apa. Ya ditunggu aja, kemungkinan kita bikin series baru untuk materi edukasi kita. Sampai ketemu di materi tersebut. Goodbye guys.